Fa iniktasara, maka apabila seseorang ingin meringkas ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, fal qalbu afdalu, maka zikir dengan hati itu lebih utama. Maka kemudian zikir dengan hati bagus, zikir dengan lesan ucapan bagus, tapi yang lebih afdal, lebih utama, hati dan lesan disatukan dalam berzikir kepada Allah, itu yang lebih bagus. Tetapi apabila mau diringkas salah satunya, maka tetap zikir dengan hati itu lebih utama. Loh, kenapa kok zikir dengan hati lebih utama? Zikir dengan hati itu, hadirin, kan tidak menampakkan. Kalau dengan lesan bisa jadi orang ngapunten, bisa pamer, ya, bisa kemudian tidak ikhlas. Cek ketok lah aku ahli zikir, ya. Cek ketok kalau saya ini memang orang-orang yang ahli zikir, ya. Jadi kemana-mana bolak-balik ini, ya itu. Jadi pokoknya la ilaha illallah, bukan nggak boleh bagus tadi, ya. Tetapi kalau kemudian zikir dengan hati, itu akan lebih mantap lagi, sebab yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang berzikir dengan lesan, kita nggak boleh suudon, hadirin. La ilaha illallah, oh depan wanten to enak-enakno, riya gak ikhlas. Loh, riya gak ikhlas itu bahasa hati, hadirin. Anda sudah memvonis orang, Anda sendiri nggak tahu. Oh, gak ikhlas gai-gai. Apa Anda tahu digai-gai? Belum tentu. Ya, belum tentu. Lebih bagus husnudzon kepada orang dulu. Lebih bagus baik sangka kepada seseorang. Kalau toh kemudian husnudzon kita salah, kita tetap dianggap baik sebab husnudzon kita kepada seseorang. Ya, jadi kalau ada orang jamaah la ilaha illallah, kemudian zikir, katakan dia bersolawat, kemudian dibanter-banter no solawat itu enak-enak no, cek pamer like suara nih, masya Allah. Belum tentu. Siapa tahu memang dia ikhlas karena Allah. Itu bahasa hati. Dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Diling-iling kan buat TikTok niki, ya niki. Nah, jadi kalau begitu menjadi catatan kita. Jadi jangan kemudian kita sepertinya tahu membaca hati seseorang. Sama itu gak ikhlas, sama itu gak ikhlas dari mana? Yang lahir bisa jadi yang nampak kemudian tidak sama dengannya. Bisa jadi yang nampak ini merupakan mengejawantahkan ekspresi dari yang ada dalam hati. Kalau mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa jadi hatinya memang juga la ilaha illallah. Lebih baik kan mengarah ke situ daripada kita suudzon yang lain. Ini hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tsumma, kemudian, la yambaghi, tidaklah sebaiknya, an yatruka, seseorang meninggalkan adzikra bil lisani, zikir dengan lisan, ma'al qalbi, disertai hati, khaufan, krono arah wedi, khaufan, dikarenakan merasa takut, min an yudhanna bihi riya'u, takut dituduh diduga berbuat riya dengan zikirnya. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi saja tidak sebaiknya orang kemudian meninggalkan zikir dengan lesan, dengan keikhlasan hati. Nanti kalau saya keraskan, nanti dikira saya riya. Loh, zaman wis begitu, itu jebakan setan. Niku jebakan Batman dari setan dari. Saya kok nampakkan akhirnya riya kan sudah. Itu jebakan Batman gitu deh. Nggak, kecuali jenengan memang Batman hadirin. Ya deh. Jadi saya nggak nampakkan supaya saya nanti dikira nggak ikhlas. Itu setan hadirin. Sama dengan orang itu
saya mau sedekah kok cuma sedikit, bisu-bisu aja gak banyak. Oh itu setan tadi supaya Anda gak mau sedekah. Nah, terus ya mau sedekah saja sudah sak mampunya kita. Sak mene Ustaz kok gak pantes. Sing kamu gak pantes kan hati sampean. Bagi Allah tidak ada kecil. Kecil karena lillah bisa menjadi besar hadirin. Karena keagungan Allah sudah keluarkan. Nanti saya dengan lesan nanti dikira gak ikhlas. Hari ini mungkin ada itu. Tapi kalau sudah istiqomah ajat, sudah merasakan nikmatnya zikir, sudah yang namanya kepingin gini, kepingin, sudah hilang. Yang teringinkan adalah satu, ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.